Shalom, pujian syukur dinaikkan ke hadirat Tuhan, karena oleh kasih-Nya yang amat besar, hidup kita terpelihara hingga hari ini. Kita awali ibadah ini dengan pujian bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Pujian yang meneguhkan iman, sebab bersama Tuhan kita dapat melewati semua keadaan hidup kita. Sebelum membaca Alkitab, mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai dan memberkati hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan lagi kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami semua dapat mengerti maksud dan kehendak firman untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 22 dan 23. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Tema renungan harian keluarga hari ini, meneguhkan hati yang bimbang. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kata bimbang memberi pengertian tidak tetap hati, kurang percaya, ragu-ragu,
khawatir dan cemas. Keadaan ini adalah perasaan yang mengganggu hati dan pikiran, yang berakibat keresahan dan tidak tenang. Jika hal ini berlanjut pada kecemasan yang berlebihan, akan memberi pengaruh negatif bagi kesehatan fisik dan mental seseorang. Bacaan kita menjelaskan bahwa Rasul Paulus mengunjungi jemaat Galatia dan Frigia dengan maksud untuk meneguhkan hati murid-murid yang ada di sana. Jemaat Galatia menghadapi pergumulan dalam iman karena muncul guru-guru palsu yang memberi pengajaran kepada orang Kristen untuk taat pada hukum Taurat dan bukan pada Injil Yesus Kristus. Hal ini membuat jemaat hidup dalam kebimbangan dan keraguan terhadap kebenaran yang sesungguhnya. Karena itu Rasul Paulus berusaha datang untuk meneguhkan iman orang Kristen di sana. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kondisi hidup beriman kita kepada Tuhan Yesus sekarang ini? Apakah iman kita teguh di dalam Tuhan Yesus? Atau kita masih memiliki iman yang ragu-ragu? Apakah kita masih ada kebimbangan dalam hati yang membuat kita menjadi khawatir dan cemas? Saudaraku, firman ini memotivasi kita untuk memiliki ketetapan hati, untuk tetap percaya dan mengimani Yesus adalah Tuhan satu-satunya penguasa di sorga dan di bumi. Memiliki keteguhan iman untuk tetap menyatakan kesetiaan dan ketaatan pada kehendak Injil Yesus Kristus. Sekalipun dalam kehidupan selaku orang percaya pada Yesus Kristus, ada banyak cobaan, godaan, tantangan dan penderitaan yang dapat saja membuat iman kita goyah. Maka firman hari ini meneguhkan iman kita. Tetap kuat, tetap teguh berpegang pada keyakinan iman di dalam Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dalam hidup ini. Kita harus yakin Tuhan sanggup menolong kita. Karena itu taruh hidup kita di dalam tangan-Nya. Pujian tadi katakan, bersamamu Bapa kulewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Bersama Tuhan, kita pasti dimampukan menjalani hidup anugerah Tuhan ini. Amin. Mari berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Bapa. Karena Engkau yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman yang sudah kami baca dan renungkan bersama. Kiranya kami semua akan memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kami tidak mudah goyah karena kami punya kepastian di dalam iman bahwa kami punya Tuhan yang memelihara, menyertai dan memberkati kehidupan kami. Karena itu semua yang sudah mengikuti pelayanan ini, Tuhanlah yang memberkati dalam setiap upaya kerja dan pelayanan yang dilakukan. Ada keberhasilan, kemujuran, keberuntungan, tapi juga diberkati dalam kehidupan berkeluarga. Ini kami yang datang bermohon kepadamu, di dalam nama Yesus kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pelayanan firman Tuhan di hari ini. Terima kasih saudara sudah mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.